Pemirsa, intens investigasi mengejutkan. Di tengah klarifikasi Insanul Fahmi yang baru saja menggema, Wardaty Namawa tiba-tiba muncul dengan luapan emosi yang selama ini ia pendam. Lewat unggahan penuh luka, ia menulis bahwa dirinya muak, lelah, dan merasa dizalimi. Dan publik pun bertanya, benarkah semua ini ia tujukan untuk Insanul? Tak berhenti di situ, Mawa menolak semua panggilan media, menegaskan bahwa ia tak pernah membuka aib rumah tangganya. Sementara seseorang, menurutnya, justru memilih menjelekkan dirinya di depan publik. Puncaknya, doa Mawa yang menohok yang diduga kuat ditujukan kepada Inara Rusli. Doa seorang istri terluka yang merasa rumah tangganya direbut perlahan. Sementara itu, Insanul tetap bersikeras. Ia selalu berusaha menafkahi, menemani, memahami. Namun kini pertanyaannya, siapa sebenarnya yang tersakiti? Siapa yang berkorban? Dan akankah permintaan maaf yang ditunggu Mawa pernah benar-benar datang? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Tak lama setelah Insanul Fahmi muncul ke publik dan memberikan klarifikasinya, Wardaty Namawa justru memberikan respon menohok lewat unggahan di media sosial. Dalam instastory-nya, Mawa mengungkapkan rasa muaknya seolah menyuarakan emosi yang selama ini ia pendam. Ya Allah, nggak banget semuak ini, muak banget asli. Aku pengen speak up lagi, boleh nggak? Astagfirullah, capek banget sama sifatnya, tulis Mawa dalam unggahan yang langsung menyita perhatian warganet. Tak berhenti di situ, Mawa juga menyinggung soal harga diri dalam Islam bagi seseorang yang diperlakukan zalim. Ia menuliskan, dalam Islam, menjaga kehormatan atau harga diri itu penting. Allah tidak memerintahkan kita untuk menerima kezaliman, kan? Lalu ia menambahkan ayat yang semakin mempertegas isi hatinya. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Quran Surat An-Nisa 148. Unggahan itu pun langsung menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah sindiran keras tersebut diarahkan kepada Insanul Fahmi setelah kemunculannya ke publik? Tak berhenti pada sindiran pedasnya, Wardaty Namawa kembali menuliskan unek-unek yang makin menegaskan sikapnya. Dalam unggahan lanjutan, Mawa menyebut bahwa dirinya tidak ingin membuka lebih dalam tentang sosok yang kini bermasalah dengannya. Ia dengan tegas menolak permintaan wawancara media, seolah ingin menahan diri agar konflik ini tak semakin melebar. Dari kemarin, aku memilih diam dan menyibukkan diri menolak panggilan jurnalis karena tidak ingin membuka lebih dalam tentang kamu, tegas Mawa. Mawa menegaskan kejelekan rumah tangga tidak pernah terucap sedikit pun dari mulutnya. Namun, kamulah yang memilih ruang itu untuk menjelekkan seorang istri yang setiap harinya berusaha berbuat baik dan mempertahankan hubungan kita pada saat itu, kata Mawa. Wardaty Namawa berterima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah membuka hatinya untuk mengetahui bagaimana sifat asli dari suaminya yang selama ini dibutakan oleh perasaan sayang dan cinta. Terima kasih ya Allah, satu persatu Engkau bukakan semuanya siapa dia sebenarnya, tanpa aku harus menjelaskan apapun. Sekarang saat mengadu sama Allah, ungkap Mawa. Tak hanya itu, Mawa juga menuliskan kalimat menohok yang diduga tertuju kepada Inara Rusli. Ya Allah, jika ada perempuan yang dengan sadar mengambil apa yang bukan haknya, masuk ke dalam rumah tangga orang tanpa izin, dan melukai hati istri sahnya dengan sengaja, maka jangan Engkau biarkan ia menikmati ketenangan dari air mata yang ia sebabkan, pinta Mawa.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu, Insanul Fahmi juga sempat membahas pernyataannya kepada Mawa soal poligami yang terjadi pada tahun 2023 silam. Insanul mengaku ucapan itulah yang akhirnya membuat sikap Mawa berubah terhadap dirinya sebagai seorang istri. Ia menuturkan, pada satu momen sepulang kerja, saat dirinya tengah kelelahan, Mawa berbicara dengan nada keras, yang menurutnya berbeda dari biasanya. Namun Insanul juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah mulai retak, bahkan sebelum isu poligami itu muncul. Komunikasi yang memburuk, kesalahpahaman yang tak kunjung selesai, hingga jarak emosional yang semakin melebar menjadi alasan dibalik keretakan itu. Dan inilah pengakuan Insanul yang ia ungkapkan langsung di hadapan publik. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu cerita sebenarnya kan. Tapi aku sekarang mulai muncul karena memang udah banyak berpikir. Sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa, ya kan? Karena memang sekarang ini udah ditunggangin oleh banyak pihak, sehingga memang ya rumah tanggaku jadi makin kacau. Ya, jadi memang ini tuh memang udah banyak banget berita-berita yang dipelintir. Jadi memang kisahnya itu memang dari awal aku nikah 7 tahun, ya kan. Dari awal itu memang memang udah ada konflik. Dari awal memang udah ada konflik. Terus 2023 itu aku ngomong sama Mawa kalau aku udah nikah lagi, padahal belum. Dengan harapan aku pingin Mawa jadi lebih lembut, tutur katanya jadi lebih baik, mengerti momentum saat berbicara. Dan waktu itu dia sempat mengiyakan. Sempat bilang iya, terus lanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu. Karena dia berubah, terus habis itu aku ngomong kalau waktu itu aku bohong, aku tidak menikah lagi. Dan aku harap Mawa jadi lebih baik sama seperti waktu itu. Nah, itu yang buat aku punya persepsi bahwasanya kayaknya lebih baik poligami aja, lebih baik nikah lagi. Kalau bisa ngerubah Mawa seperti itu caranya, kenapa tidak, gitu kan. Karena waktu itu memang dari 2023 walaupun sudah berubah, tapi konflik lagi, ya kan. Karena tadi cara bicara, komunikasi, sama kalau misalnya yang dilihat di podcast Detsu, setiap tahun, setiap hari, kayak gitu yang aku terima. Jadi cara ngomongnya tuh ngeras. Aku pulang kerja capek diras. Ya kan, pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum, nanya, bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek tanpa alasan yang objektif. Tak hanya soal komunikasi yang kian merenggang, Insanul Fahmi juga mengungkap sisi lain dari rumah tangganya bersama Mawa. Dalam konferensi pers tersebut, Insanul menegaskan bahwa dirinya merasa tak pernah menuntut apapun dan selalu berusaha memenuhi nafkah untuk Mawa sesuai kemampuannya. Ia juga menceritakan bagaimana di tengah kesibukannya merintis bisnis, ia tetap berusaha menyisihkan waktu untuk sekadar quality time bersama sang istri. Mulai dari menemani, mengobrol, hingga berusaha memahami perasaan Mawa, meski waktunya kerap terbatas karena pekerjaan. Inilah pengakuan Insanul Fahmi yang disampaikannya langsung dalam preskon kemarin. Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, ya cara komunikasi, treatment, dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Dari segi nafkah, ya kan, aku juga selalu pontang-panting di luar. Kemudian aku pulang juga, aku selalu coba ngajakin main-main. Aku coba juga ngatur waktu buat quality time. Walaupun memang namanya masih ngerintis bisnis, ya kan, memang ya waktunya memang agak sulit. Tapi yang aku harapin adalah aku pengen ada ketenangan di rumah. Selanjutnya, seperti apa pula sahabat sebut, Insanul tak ingin ribut dengan Mawa, mengingat Mawa adalah ibu kandung dari anaknya. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pemirsa Intens Investigasi. Prahara orang ketiga yang menyeret nama Inara Rusli akhirnya berbuntut klarifikasi dari pihak Insanul Fahmi. Seorang sahabat dekat Insanul, Dedi DJ, buka suara. Ia menegaskan, foto yang beredar di media sosial yang diduga memperlihatkan Insanul dan Inara berdua sebenarnya hanyalah potongan dari foto bersama Inara, Insanul, Buya Yahya, dan kuasa hukum Inara. Jadi bukan momen intim seperti yang ramai diperbincangkan. Terkait foto tangan Inara terlihat digenggam Insanul. Bahkan jari Inara membentuk tanda sarang heyo yang diartikan I love you. Menurut sahabat Insanul, gestur itu bukan spontan, melainkan saran langsung dari Buya Yahya. Awalnya, Inara dan Insanul berfoto dengan posisi berjauhan. Namun Buya Yahya meminta keduanya berdampingan karena dalam pandangannya keduanya masih sah sebagai suami istri. Atas arahan itulah foto bergandengan tangan itu akhirnya terjadi. Bukan foto berdua, melainkan bagian dari foto bersama yang lebih besar. Foto setelah kita selesai komunikasi, berdiskusi, ya kan, dari tegang menjadi udah kalem lagi, udah mencair. Akhirnya kita salaman sama Buya semua, termasuk itu ada saya. Jadi sebetulnya itu kita semua berfoto. Cuman mungkin yang beredar itu yang dipenggal-penggal atau ya memang karena foto itu nggak saya upload juga. Kalau sarang hewa itu saya tidak ngerti. Yang sarang hewa apa sarang uang? Jadi karena saya memang ada di sana, jadi kita itu silaturahim terakhir dengan Buya, dengan para pihak, baik dengan lawyernya Inara maupun dengan Inaranya sendiri. Jadi kita memang setelah itu kita salaman, kemudian kita berpose, ya kan, kita foto bareng lah, salaman gitu. Posisinya masing-masing lah. Di tengah Buya, ya kan, di kirinya Buya saya dan Insanul, di kanannya Inara bersama lawyernya. Cuman disampaikan sama Buya, kalau bisa kalian kan ya suami istri sudah menikah, ngapain harus berjauhan gitu loh. Jadi bukan dari Inaranya sendiri untuk berdekatan dengan Insanul Fahmi, bukan, tetapi memang disarankan sama Buya ngapain harus berjauhan gitu. Itu aja. Poinnya adalah tanda-tanda menuju ke arah perdamaian dari kedua belah pihak, karena pihak yang lainnya tidak hadir, itu sudah menunjukkan ke arah sana. Namun implementasinya belum dituangkan dalam bentuk fundading atau perjanjian damai. Semua dikembalikan kepada lawyernya masing-masing, karena Buya tahu Insanul Fahmi didampingi saya, Inara didampingi kedua lawyernya. Dan terkait langkah Mawa yang tetap bersikeras ingin menceraikan Insanul Fahmi, sang sahabat juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Insanul tidak ingin memperpanjang keributan, apalagi berseteru dengan Mawa, perempuan yang pernah menjadi pendamping hidupnya. Dan yang terpenting, ibu kandung dari anaknya. Sang sahabat juga mengungkap, Insanul kini mulai menyadari bahwa dirinya bukan suami ataupun imam yang sempurna. Ia mengakui banyak kekurangan dan bertekad belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Karena itu, dalam hubungannya dengan Mawa, Insanul disebut ingin memperbaiki segalanya. Ia bahkan siap menerima konsekuensi dari laporan polisi yang dilayangkan Mawa terhadap dirinya. Namun bagi pihak Insanul, tak ada masalah yang benar-benar tak bisa diselesaikan jika dibicarakan dengan hati yang tenang. Lantas, di balik langkah Insanul yang kini mencoba merendahkan hati, muncul satu pertanyaan besar. Benarkah masih ada niat untuk meluluhkan hati Wardatina Mawa, sang istri sah yang kini menjauh? Insanul sendiri kan sudah bicara dia oke lah, dia sebagai imam, dia sebagai kepala keluarga, sebagai suami dia bersalah, ya kan? Dia artinya banyak kesalahan dia lah. Dia bukan imam yang sempurna, bukan suami yang sempurna, pasti banyak salah dan hilaf. Tetapi disampaikan juga sama Buya, kesalahan dan hilaf itu selama kita introspeksi diri, selama kita memohon ampun kepada Allah,
insya Allah Allah mengampuni dan memaafkan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Poinnya adalah insanul sendiri ya kan pengen memperbaiki hubungan dengan Mawa. Jadi itu yang kemarin disampaikan itu, dia nggak mau ributlah dengan Mawa, karena apapun bentuknya, sekali lagi bahwa Mawa adalah ibu dari anak kandungnya gitu. Begitupun insanul sendiri adalah bapak dari anak kandungnya Mawa. Jadi insanul pengen tetap menjaga hubungan baik. Apapun nanti situasinya seperti apa, dia kembalikan kepada Allah. Jodohnya dia dengan siapa, tapi yang pasti insanul berusaha bagaimana memperbaiki hubungan dari yang mungkin tadi Mbak jelaskan bahwa situasinya ya sampai akhirnya Mawa mempertaruhkan itu kan berarti kan sudah di titik kesal kan, titik kecewa, titik marah gitu loh. Nah, cuman disampaikan juga sama Buya, udah Bang Insanul sabar, terus doakan. Selanjutnya, di tengah sahabat Insanul yang mengungkap bahwa Insanul tak ingin ribut dengan Mawa, lantas seperti apa pula Mawa yang hingga kini masih terus menunggu permintaan maaf langsung dari Inara Rusli lantaran di matanya, Inara telah secara tidak langsung merusak dan mencabik-cabik pernikahan sahnya dengan Insanul Fahmi. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, setelah Inara Rusli melayangkan permintaan maaf yang penuh tangis di hadapan kamera, kini kita beralih ke pihak yang terluka, Wardatina Mawa. Kemarin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Mawa melontarkan pengakuan yang menampar keras. Ia mengungkapkan, hingga detik ini belum ada sepatah kata pun permintaan maaf tulus yang datang secara langsung dari Inara Rusli kepadanya. Rasa sakit dan pengkhianatan membuat Mawa mengajukan tuntutan emosional yang tak bisa ditawar. Berharap Inara dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf dengan hati yang tulus. Tuntutan Mawa ini bukan tanpa dasar. Ia mengklaim memiliki argumen yang sangat berat. Diakuinya, dirinya telah mengantongi bukti-bukti yang begitu kuat terkait dugaan hubungan intim antara Inara Rusli dan suaminya, Insanul Fahmi. Bukti yang siap mengguncang persidangan. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Di tengah gempuran emosi dan tuntutan keadilan, Wardatina Mawa akhirnya membuat sebuah keputusan yang mengiris hati mengenai masa depan pernikahannya. Dalam kesempatan yang sama, Mawa dengan tegas mengungkapkan bahwa ia berniat mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Sebuah keputusan yang diambil setelah menyaksikan badai pengkhianatan ini. Namun, perpisahan itu tidak akan terjadi sekarang. Mawa menyebutkan bahwa perceraian baru akan dilakukan setelah proses hukum atas kasus dugaan perzinaan dan penipuan ini selesai berjalan. Inilah ungkapan Wardatina Mawa di Polda kemarin. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya.
sebenarnya dilaporin sama ICR sendiri terkait aksi legal akses mungkin seperti apa? Belum ada panggilan sih ke saya. Kita Nggak tahu. kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun, belum ada. Jadi hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal access tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.